Seekor ular besar ataupun seekor buaya yang sedang istirahat di pinggir sungai, sedang berjemur, tiba-tiba ada yang mengusik, ada bahaya yang mungkin akan mengancam keselamatannya. Nah, yang dilakukan oleh ular tersebut atau oleh buaya tersebut otomatis dia akan bela diri atau bahkan akan balik menyerang. Seperti yang terjadi pada DC-DC pinjol di akhir tahun ini. Ketika ada konten kreator yang mulai mengusik keberadaannya, yang mulai mengusik posisinya atau menjelaskan sesuatu yang sebenarnya, si DC pinjol tersebut pasti bela diri. Dia takut rahasia pinjolnya atau rahasianya diketahui oleh orang-orang, apalagi orang-orang yang belum pernah pinjol. Karena kalau hal itu diketahui, otomatis pinjol tidak akan mendapatkan nasabah dan si DC pinjol ketika menagih tidak akan mendapatkan hasil. Sehingga DC pinjol tersebut pasti bela diri, pasti tidak akan membenarkan apa yang disampaikan oleh konten kreator atau oleh orang-orang yang menjelaskan tentang bahaya pinjol. Nah, kenapa bisa seperti itu? Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, tidak terasa sudah lebih dari 600 video yang saya publikasikan di channel ini. Dan seiring berjalan waktu, ada beberapa video yang mungkin saya sampaikan itu sedikit membuka rahasia-rahasia pinjol, membuka rahasia-rahasia penagihan DC pinjol, yang mana itu bisa membuat nasabah yang sedang gagal tercerahkan. Dan tentunya yang saya sampaikan berdasarkan fakta, pengalaman saya pribadi dan juga pengalaman orang-orang yang sudah menggunakan pinjol. Sehingga ada pihak yang merasa diusik, merasa geram, merasa seolah-olah rahasianya terbongkar. Salah satunya adalah DC pinjol. DC pinjol di akhir ini mulai stres. Karena mungkin banyak konten kreator yang menjelaskan, banyak konten kreator yang membuka aib ataupun kejelekan-kejelekan dari pinjol dan juga DC pinjol, sehingga mereka mulai meradang, ada yang membela diri, ada juga yang menuliskan tulisan-tulisan di kolom komentar seolah-olah menyangkal apa yang disampaikan oleh konten kreator tersebut. Itu fakta terjadi karena mungkin posisinya sebagai DC pinjol akan terancam. Makanya si DC pinjol seolah-olah dia itu akan bekerja selamanya di perusahaan pinjol. Dia membela pinjolnya. Nah, buat teman-teman yang penasaran kenapa DC pinjol tersebut sampai stres, apalagi di akhir tahun, nah kalian boleh simak video sampai selesai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan tentunya yang saya sampaikan ini sudah beribu kali saya sampaikan berdasarkan fakta yang sudah saya alami, dan saya masih punya bukti sekitar 900 chat WhatsApp dari DC pinjol. Ada yang menyebutkan nama aplikasinya, ada juga yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Dan buat teman-teman yang saat ini sudah memutuskan galbay, saya ucapkan selamat karena faktanya orang yang sudah memutuskan galbay insya Allah akan terlepas dari jeratan utang pinjol, akan terlepas dari jadi budak pinjol, dan akan bisa melepaskan diri dari jeratan-jeratan utang pinjol yang berpotensi kedepannya akan membuat hutang kalian semakin besar. Dan buat kawan-kawan yang saat ini masih rajin merawat pinjol, tetap berhati-hati karena saya yakin orang-orang yang merawat pinjol endingnya pasti gagal bayar. Walaupun sekuat tenaga merawat pinjol tersebut dengan alasan apapun, pasti endingnya akan gagal bayar dan endingnya pasti akan menyesal, endingnya pasti akan menangis. Di saat sudah berhasil dimiskinkan oleh pinjol, maka dia akan betul-betul sangat menyesal. Jadi tetap berhati-hati buat kawan-kawan semua yang saat ini masih merawat pinjaman online, apalagi pinjol-pinjol yang penagihannya luar biasa kasar. Tetap berhati-hati, jaga mental kalian, kuatkan mental kalian, jangan sampai kalian melakukan perbuatan yang di luar akal sehat. Oke, kita bahas masalah di akhir tahun ini banyak DC pinjol yang stres. Kita tahu setiap debt collector pinjaman online setiap hari, setiap bulannya itu ditarget oleh perusahaannya. Misalnya satu orang DC pinjol itu dikasih target harus menagih 100 nasabah atau bahkan 1000 nasabah pinjol. Nah, untuk mencapai 1000 nasabah tersebut minimal ada 50%-nya yang melakukan pembayaran, sehingga berbagai upaya
dilakukan oleh DC Pinjol untuk menagih agar nasabahnya melakukan pembayaran. Ada juga dengan cara yang ditakut-takuti, ditekan, diintimidasi, ada juga yang mengeluarkan pasal-pasal tentang utang piutang, pasal-pasal tentang penggelapan, pasal-pasal tentang pencurian dan sebagainya. Itu berbagai pola penagihan yang dilontarkan oleh DC Pinjol yang konsepnya agar nasabahnya segera melakukan pembayaran ya. Jadi jangan heran ketika kalian menerima penagihan dari DC Pinjol yang isinya kata-kata luar biasa kasar, yang isinya pasal-pasal, yang isinya mengirimkan foto orang sedang di halaman rumah, mengirimkan video seolah-olah DC Pinjol sedang menuju rumah Anda, lalu mengirimkan foto di sekitar rumah Anda. Itu semua adalah kebohongan. Kebohongan DC Pinjol yang sengaja dilakukan untuk menakut-nakuti kalian. Karena faktanya orang-orang yang mempunyai utang di pinjol itu 100% takut didatangi DC lapangan. Itu banyak sekali sampai saat ini, sampai hari ini. Mereka takut didatangi DC lapangan sampai ada yang bertanya, "Bang, beneran ini yang ada DC lapangannya cuman Aku Laku, Home Credit, atau Kredipo, atau ada pinjol lain yang ada DC lapangannya?" Itu terus pertanyaan seperti itu terulang setiap harinya. Padahal saya sudah beberapa kali menyampaikan pinjol-pinjol yang tidak ada DC lapangannya dan aman digalbay. Dalam arti aman digalbay itu pinjol legal OJK kan, kata OJK juga pinjamlah di pinjol legal agar aman. Otomatis kan aman, jadi kalian nggak usah panik. Nah, mengingat banyaknya konten kreator yang saat ini menyampaikan tentang penagihan-penagihan DC Pinjol yang faktanya itu adalah bohong, faktanya itu adalah hanya akal-akalan DC Pinjol untuk mengelabui nasabah, untuk membodoh-bodohi nasabah sehingga banyak nasabah yang takut dan akhirnya gali lubang tutup lubang, terjerat utang yang lebih besar dan tidak bisa keluar dari jeratan utang pinjol. Dan karena banyaknya konten kreator yang menyampaikan kebohongan DC Pinjol tersebut, banyak DC Pinjol yang stres, yang pusing, karena kan nasabah sekarang udah pada pinter, udah banyak mendengarkan edukasi dari berbagai konten kreator, terus juga banyak melihat dan mencari ilmu-ilmu tentang penagihan dan tata cara aturan-aturan penagihan dari OJK, sehingga nasabahnya semakin pinter dan DC Pinjol semakin pusing. Karena apa yang dilakukan oleh DC Pinjol itu ternyata sudah nggak mempan ya, sehingga dia marah-marah. Ada yang menuliskan di kolom komentar kata-kata mengintimidasi. Ada yang bilang bahwa konten saya ini konten yang apalah pokoknya yang menyudutkan lah isinya. Ya itulah terserah dia, itu karena dia udah stres ya. Udah stres, setiap hari dikejar target, harus menagih, nasabahnya sudah sulit ditagih, datang ke rumahnya nggak berani, sehingga itulah timbul kesetresan luar biasa dari DC pinjaman online tersebut. Nah, buat teman-teman, ketika melihat dan mendapatkan penagihan dari DC Pinjol yang dikirimkan melalui chat WhatsApp, melalui SMS, melalui email, atau melalui telepon, abaikan semua itu. Jangan pernah direspon, jangan pernah dibalas. Kalau ada telepon dari DC Pinjol, jangan pernah diangkat, langsung otomatis blokir saja ya. Dengan seperti itu, insya Allah kalian akan baik-baik saja. Gagal bayar berapapun di pinjaman online manapun, kalian akan tetap tenang karena terlepas dari teror-teroran tersebut. Jadi kalau kalian meresponnya itu bahaya sekali ya. Sekali saja Anda merespon penagihan dari DC Pinjol, itu akan beresiko pada Anda dan psikologis Anda mungkin akan terganggu. Karena kata-kata yang dilontarkan oleh DC Pinjol itu pada umumnya bisa merusak mental dan bisa merusak psikologis Anda sebagai nasabah yang tidak mampu lagi membayar utang pinjol tersebut. Jadi sekali lagi tetap tenang, siapapun Anda yang saat ini sedang memiliki utang-piutang di pinjol, tidak mampu bayar, gagal bayarkan. Dengan gagal bayar insya Allah kalian akan selamat dan kalian akan terjauh dari berpotensi terjerat utang pinjol yang semakin besar. Oke ya, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang saat ini masih merasa memiliki ketakutan terbesar, baik itu ketakutan tidak bisa mencari nafkah, ketakutan memiliki permasalahan rumah tangga, ketakutan memiliki permasalahan hidup yang lainnya, saya doakan semoga Allah segera memberikan solusi pada Anda, semoga Allah segera memberikan jalan keluar pada Anda dari segala macam permasalahan yang mungkin saat ini sedang Anda hadapi. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.